Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ari Ridho Satrio, mahasiswa dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 049045125. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 2 untuk mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu membuat aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar universitas terbuka dengan menggunakan framework Vue.js. Dan untuk penjelasan saya akan mengikuti poin-poin penilaian yang sudah ditentukan. Yang pertama, untuk kriteria penilaian tugas, yaitu arsitektur dan struktur dari proyek, di mana di sini menyusun folder dan file agar rapi, terpisah sesuai fungsi, sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami. Ini terdapat beberapa file dan beberapa folder sesuai dengan nama dan fungsinya masing-masing. Yang pertama itu untuk file tracking HTML yang memuat halaman tracking delivery order. Kemudian di sini terdapat stok HTML yang memuat halaman stok dari bahan ajar. Kemudian terdapat halaman login dan dashboard optional. Kemudian di sini terdapat folder dari JavaScript di mana terdapat data yang ada di file data bahan ajar. Kemudian untuk logika stok ada di stok hub.js. Kemudian ada untuk logika tracking, untuk tracking nomor DO pada file tracking app. Kemudian terdapat folder CSS di mana di dalamnya terdapat file CSS yang mengatur gaya atau tampilan dari aplikasi secara keseluruhan. Dengan pemisahan file ini menjadikan file lebih terorganisir, lebih rapi dan lebih mudah untuk dipahami. Kemudian untuk poin kedua, yaitu penggunaan data binding dan direktif. Secara singkat, data binding merupakan cara dari Vue.js menghubungkan data dengan tampilan HTML. Kemudian untuk direktifnya merupakan perintah khusus seperti messages, vtext atau vhtml, dan fungsi data binding seperti vbind dan vmodel. Untuk kita coba untuk jalankan terlebih dahulu aplikasinya. Berikut untuk tampilan halaman login. Di sini kita masukkan email, kemudian password. Kita ke informasi bahan ajar, yang mana di sini menampilkan data dari stok bahan ajar seperti kode dari bahan ajar, judul, kategori, kemudian UP, BJJ daerah, lokasi rak, harga, jumlah, status, catatan, dan aksi. Dalam menampilkan data, saya menggunakan data binding atau direktif seperti messages, yaitu berupa simbol kurung awal 2 buka tutup, kemudian vtext dan vhtml dari direktif. Dan untuk bundle atribut saya gunakan vbind, dan untuk into form seperti ini saya menggunakan vmodel, mana agar data langsung terhubung dua arah. Dan untuk menampilkan daftar stok saya gunakan v-for, sehingga data array bisa ditampilkan secara otomatis ke dalam tabel. Untuk penerapan dari data binding dan direktif ini bisa kita lihat di folder stok, contohnya seperti ini, dapat vmodel, v-for, dan direktif lainnya, mana fungsi tersebut menghubungkan data dengan tampilan HTML. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu penggunaan conditional, di mana ini digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen berdasarkan kondisi tertentu. Conditional saya gunakan untuk status stok, kosong jika quantity sama dengan 0, menipis jika quantity kurang dari nilai safety, dan aman jika quantity lebih dari sama dengan nilai safety. Pada tabel seperti ini tampilannya. Coba kita edit jadi kosong. Karena quantity 0 jadi statusnya kosong. Di sini untuk nilai safety-nya di set 10. Jadi kalau kurang dari 10 maka statusnya menjadi menipis. Dan apabila lebih dari 10 atau lebih dari quantity nilai safety, maka statusnya berubah menjadi aman. Masing-masing di sini ditandai dengan indikator warna untuk memperjelas dari status ketersediaan dari stok bahan ajar. Oke, lanjut kita ke poin berikutnya, yaitu penggunaan properti, compute, ataupun method. Untuk kita ke file tracking, di sini terdapat properti compute, di mana properti ini otomatis mencari dan mengembalikan paket yang sedang dipilih oleh user. Cara kerja dari daftar paket list, kemudian akan mencari paket dengan kode yang sama dengan kode paket yang dipilih dalam form delivery order. Kita ke tracking pengiriman. Nah, di sini contohnya
Ini saya milih IPA. Nah, di sini akan menampilkan detail dari isi paket tersebut yang merupakan contoh dari penerapan dari Compute Property. Kemudian di sini terdapat fungsi auto generate nomor DO berikutnya, di mana properti ini secara otomatis akan membuat nomor DO baru setiap kali user menambahkan nomor DO. Nah, di sini contohnya nomor DO unik, berurutan, dan otomatis sesuai dengan tahun yang berjalan. Oke, di sini selanjutnya untuk property methods, dapat submit DO, tujuannya untuk menyimpan data delivery order baru ke sistem dengan validasi terlebih dahulu. Di sini terdapat validasi kelengkapan data, di mana mengecek apakah field penting seperti name, nama, ekspedisi, dan paket sudah diisi dengan benar. Jika ada yang kosong, maka tampilkan peringatan dengan memunculkan pop-up, lengkapi semua kolom. Di sini jika ada yang kosong, maka akan muncul tampilan peringatan seperti ini. Kemudian di sini untuk membuat objek data baru, new data, berisi informasi dari delivery order, berupa name, nama, status awal, yaitu dalam proses, ekspedisi, paket, dan total harga. Oke. Dari metode ini, memastikan bahwa data DO dapat terisi dengan lengkap, dengan memberikan nomor DO otomatis, lalu membuat objek data baru dengan keterangan yang sesuai dengan kolom input yang tersedia. Poin berikutnya yaitu watchers, minimal menggunakan 2 watchers untuk memantau perubahan data. Pertama kita ke Stock App. Nah, di sini terdapat watchers pertama, di mana di sini sebagai filter untuk memantau filter UT daerah agar kategori otomatis terset dan memantau list stok agar status otomatis dapat diperbarui. Untuk watchers, nah tampilannya akan otomatis diperbarui tanpa harus di-refresh terlebih dahulu. Kemudian satu lagi berada di Tracking App. Di sini memantau paket yang dipilih agar detail isi paket muncul, serta memantau daftar DO agar otomatis dapat tersimpan. Oke, lanjut ke poin berikutnya di sini untuk formulir input dan validasi input. Untuk form input merupakan elemen yang diisi pengguna. Validasi memastikan data yang dimasukkan benar dan lengkap. Saat kita memasukkan delivery order, di mana validasi untuk memastikan name, nama, serta input lainnya dapat terisi dengan benar sebelum ditambahkan. Di mana ketika kita menekan tombol tambah stok, ketika tidak ada kolom yang sesuai, maka akan muncul pesan error. Begitu pula pada halaman informasi bahan ajar, saat user menekan tombol tambah bahan ajar tanpa mengisi data atau kode yang sesuai pada kolom input, maka akan muncul pesan error, di mana kolom tersebut wajib untuk diisi. Lanjut ke poin berikutnya untuk kreativitas dalam menampilkan interface. Di sini pada interface dari aplikasi sudah saya buat dengan tabel yang rapi, dengan status warna yang jelas. Kemudian terdapat beberapa tombol yang memiliki fungsi masing-masing. Di sini terdapat tombol filter berdasarkan PBJJ daerah. Ini untuk menampilkan kategori dari UPJJ yang telah dipilih. Untuk filter urutan berdasarkan judul, jumlah, dan harga. Dan di sini terdapat pilihan untuk menampilkan stok yang sedang nipis maupun yang kosong. Di sini terdapat tombol reset filter yang otomatis mereset tampilan dari informasi stok bahan ajar seperti semula, dan di sini terdapat tombol tambah bahan ajar. Kemudian di sini untuk tracking pengiriman juga sudah sesuai, berdasarkan dengan fungsinya masing-masing, sehingga memberikan pengalaman pengguna yang interaktif, sederhana namun tetap nyaman untuk digunakan. Poin berikutnya di sini mengenai sistematika dan alur berpikir. Untuk alur pengerjaan, saya mulai dari struktur folder, kemudian di sini terdapat data dummy yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian membuat logika Vue.js di stock app.js, dapat juga tracking app, lalu menerapkan beberapa direktif dan data binding, serta conditional, compute, watcher, dan validasi, serta untuk tampilan interface yang sudah sesuai dengan poin pengerjaan. Demikian penjelasan tugas praktik 2 dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.